Hai, perkenalkan, nama saya Lukian Desto Simbolon, NPM 208222063, kelas Agribisnis Bilingual D, Fakultas Pertanian, Universitas Medan Area. Di sini saya akan mempresentasikan tugas responsi kewirausahaan, yaitu identifikasi potensi tambahan penghasilan. Pertama, apa ide bisnis yang ingin saya lakukan? Ide bisnis yang ingin saya lakukan ialah ingin membuka toko benih di pedesaan. Yang kedua, apa kegiatan utama dari bisnis tersebut yang dapat menghasilkan laba? Kegiatan utama dalam bisnis ini tentu saja penjualan bibit tanaman. Tetapi saya akan membuat terlebih dahulu agar usaha ini memiliki komoditas bibit unggulan, agar para petani di desa dapat membeli bibit unggul hingga saat mereka puas, mereka akan menjadi pembeli tetap, dan saya akan mendapatkan laba rutin dari usaha penjualan bibit. Ketiga, bagaimana cara meningkatkan penambahan omset usaha bisnis saya tersebut? Cara meningkatkan omset usaha ialah dengan cara: satu, mengutamakan kualitas benih yang akan dijual. Yang kedua, memberi pelayanan baik kepada pelanggan. Yang ketiga, melakukan promosi secara efektif dengan menjual lebih banyak kepada pelanggan. Yang keempat, menambah toko cabang di desa tetangga dengan tujuan target pasar baru dan mendapat pelanggan baru. Yang kelima, mengadakan diskon produk dan penawaran khusus. Yang keempat, bagaimana cara mengelola keuangan usahanya? Cara saya mengelola keuangan usaha ialah: satu, pisahkan keuangan pribadi dan perusahaan. Yang kedua, gunakan pembukuan keuangan. Yang ketiga, rencanakan dengan baik penggunaan uang. Yang keempat, lakukan perputaran pada kas secara efektif. Yang kelima, memastikan perhitungan profit yang benar. Yang keenam, kontrol aset, hutang, dan kondisi modal. Yang ketujuh, perencanaan pengembangan usaha dari hasil keuntungan. Yang kelima, apa sumber daya utama yang menjadi core bisnis saya? Ada 3 sumber daya utama dalam bisnis yang akan saya perhatikan baik-baik. Dan core dalam bisnis saya yaitu: satu, uang. Kita harus bisa menjaga cash flow perusahaan. Kedua, waktu. Perhatikan waktu. Pastikan sebagai business owner mengerjakan hal-hal yang not urgent but important. Yang ketiga, tim. Kita harus dapat memberikan arahan yang jelas kepada tim kita. Pastikan kita mempunyai SOP atau standar operating procedure yang jelas dan tertulis. Yang keenam, bagaimana caranya mempersiapkan tim yang tangguh untuk membantu usaha saudara agar berkembang? Satu, pilih anggota berkualitas. Kedua, tentukan tujuan bersama. Ketiga, tentukan peran masing-masing. Keempat, kerjakan secara efisien. Yang kelima, menciptakan kebersamaan dan kepercayaan. Baiklah, di sini ada nama usaha, yaitu Agrisik Shop. Nama pemiliknya saya, Lukian Desto Simbolon, dan di sini saya memberikan tabel kegiatan dan dimulainya kapan, akhirnya, peak atau ya orang-orang yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan, biaya kegiatan, evaluasi, hingga status kegiatan yang telah selesai dilaksanakan ataupun belum selesai dilaksanakan. Mempersiapkan operasional mulai usaha. 1. Menetapkan modal usaha dan estimasi keuntungan. A. Sewa tempat. 12 juta per tahun, disewa dalam jangka waktu 5 tahun. Sama dengan 12 juta dikali 5, sama dengan 60 juta. B. Modal awal, yaitu rak, meja, etalase, seharga 2 juta, perlengkapan 1 juta, stok produk 10 juta, totalnya 13 juta. C. Biaya operasional, itu terdiri dari gaji karyawan, itu 850.000, beban listrik dan air 700.000, belanja dagangan 8 juta.
Yang kedua, mempersiapkan sistem dan aturan kerja. Yang pertama adalah jabatan, itu pemilik toko atau owner. Jumlahnya 1, jam kerjanya jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Tugasnya yaitu merencanakan, mengawasi jalannya usaha serta membuat keputusan dan dapat memimpin jalannya usaha. Yang kedua, jabatan karyawan, jumlahnya 2, jam kerja jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Tugas, melayani konsumen dengan baik dan ramah, memberikan informasi kepada konsumen tentang produk serta mengantarkan pesanan kepada konsumen. Yang ketiga, menguji produk dan performanya di pasar. Dilihat dari kondisi sekarang, banyak petani yang semakin semangat untuk menanam tanaman yang berkualitas. Maka dari itu, bibit-bibit berkualitas yang kami pasarkan ini terbilang laku keras di pasaran. Dan sekarang banyak masyarakat yang memulai berkebun kecil-kecilan di halaman rumahnya masing-masing untuk menghasilkan hasil yang bagus. Tentu mereka akan memilih bibit tanaman yang berkualitas. 4. Mempersiapkan packaging atau display yang menarik. Karena produk yang saya jual adalah bibit tanaman, maka dari itu untuk persiapan kemasan diperlukan kemasan yang cukup menarik minat konsumen. Berikut adalah gambar bentuk kemasan yang akan saya buat untuk menjual produk bibit saya. Kemasannya yang unik akan menarik minat konsumen untuk membelinya. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.